Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alkaperani dengan NIM 210209501014 dari kelas PT-IKB akan mempresentasikan materi dasar-dasar elektronika dari mata kuliah elektronika analog dan digital. Materi yang pertama yaitu elektron dan proton. Elektronik, sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yaitu inti atom, nukleus, proton, neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton, neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik. Yang pertama, arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Yang kedua, baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik yang memaksa muatan listrik yang bergerak mengitari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Yang keempat, listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya, lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya terhubung dengan sumber listrik. Alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Muatan listrik mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu yang tertentu. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lainnya melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron dalam satu rangkaian listrik. Hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854 melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Hukum Ohm sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Penghantar listrik. Penghantar listrik adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Setiap bahan memiliki susunan atom yang berbeda. Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron-elektron selalu mengelilingi proton karena antara proton dan elektron ada gaya tarik. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron-elektron. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama, konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai bahan elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Contoh bahan-bahan konduktor:
Pada umumnya, bahan pengantar konduktor ini terbuat dari logam, karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai pengantar listrik, misalnya tembaga, besi, perak, nikel, dan sebagainya. Dari sekian banyak logam itu, yang umumnya dipakai sebagai penghantar dalam teknik listrik dan teknik elektronika adalah tembaga murni. Untuk keperluan tertentu dipakai juga kawat dari aluminium, bronze, atau besi. Selain bahan logam juga arang dan macam-macam zat cair yang mengandung zat asam atau garam dapat dialiri oleh arus listrik. Bentuk-bentuk bahan konduktor. Yang pertama, jenis konduktor berbentuk padat. Secara umum, penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan berbentuk padat dan terbuat dari logam, misalnya tembaga, aluminium, seng, dan lain-lain. Yang kedua, jenis konduktor berbentuk cair. Yang pertama, adanya gerakan elektron bebas melalui penghantar dan disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan penghantarnya dari logam atau padam logam dan granit atau arang. Dan yang kedua, penghantar disertai oleh reaksi kimia dan oleh gerakan zat-zat melalui penghantar cair dinamakan penghantar elektronis atau ionis. Penghantar yang dipakai berbentuk cair disebut elektrolit, yaitu suatu cairan yang dapat menghantarkan arus listrik, umumnya merupakan larutan asam basa atau garam. Sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, daya hantar panas, dan yang kedua, daya hantar listrik. Dan yang ketiga, koefisien temperatur tekanan. Yang keempat, daya elektrotermo. Yang kelima, kekuatan tegangan tarik. Yang keenam, koefisien suhu tahanan. Isolator atau penyekat. Bahan penyekat isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh proton. Elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Contoh bahan-bahan isolator. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu contohnya yaitu karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Dalam penerapannya, isolator sering digunakan secara bersamaan dengan konduktor. Pada kabel listrik, isolator berfungsi untuk membungkus kawat tembaga agar tidak terjadi sengatan arus listrik. Bentuk-bentuk bahan isolator. Seperti keadaan umum benda alam, maka penyekat memiliki bentuk-bentuk yang sama, yaitu padat, cair, dan gas. Hal ini berlaku sesuai dengan kebutuhan, sebab kadang-kadang perlu digunakan bahan padat, cair, atau gas, kecuali ada bahan yang dipadatkan. Jadi kedudukannya antara cair dan padat atau bentuk padat tetapi lunak. Sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, sifat listrik. Yang kedua, sifat mekanis. Yang ketiga, sifat termis. Yang keempat, sifat kimia. Semikonduktor. Suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan penghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Contoh bahan-bahan semikonduktor. Ada banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, dan metal oksides. Komponen penting yang membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor, dioda, dan integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Oleh karena itu, bahan semikonduktor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi elektronika. Tipe atau jenis semikonduktor. Yang pertama, N-tipe semikonduktor. Dikatakan N-tipe karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya adalah terdiri dari elektron. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N-tipe. Yang kedua, P-tipe semikonduktor. Dikatakan P-tipe karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole.
Ketika pembawa muatannya adalah whole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif.